Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita pagi hari ini di Majlis Ta'lim yang kita cintai, Majlis Ta'lim Madinah Quran, kita kembali akan melanjutkan pembahasan seputar masalah hibah. Dan jamaah rahimakumullah, ini termasuk rangkaian dari pembahasan mengenai bab-bab yang terkait seperti waris, kemudian sedekah, kemudian wasiat, kemudian juga termasuk hibah. Dan pembahasan ini pada akhirnya merupakan ikhtiar kita untuk menjadikan harta yang diamanahkan Allah kepada kita dan kelak akan diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, disedekahkan, dan lain sebagainya kepada para penerima yang semestinya. Merupakan ikhtiar kita untuk menjadikan harta yang kita miliki, yang merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, menjadi harta yang baik, dinikmati secara baik, diperoleh secara baik, dan kemudian dibagikan secara baik, dimanfaatkan dengan baik, dan menjadi sumber kebaikan. Inilah jamaah rahimakumullah harapan kita dari mengikuti Majlis Ta'lim Madinah Quran, khususnya pada rangkaian pembahasan yang berkaitan dengan harta yang kita miliki. Kita berdoa dan memunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar harta yang Allah amanahkan untuk kita menjadi sumber kebaikan untuk kita, menjadi sumber kebaikan untuk anak-anak dan keturunan kita. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi hibah, yaitu aqdun yufidu tamlikal aini bila iwadin halal hayati tatawwa'an. Suatu bentuk akad ijab kabul yang isinya adalah penyerahan hak milik kepada orang lain tanpa ada permintaan kompensasi atau tanpa dikomersilkan, dan ini berlaku pada saat dalam keadaan masih hidup, dan hukumnya hibah ini, maksudnya hukum memberi hibah adalah sunnah.
Jadi hukum memberi hibah itu sunnah. Namun ketika sudah dihibahkan, maka wajib kemudian ditaati aturan-aturannya. Jamaah rahimakumullah, saya ingin mengulangi perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Hibah itu, jamaah rahimakumullah, adalah pemberian baik kepada orang kaya ataupun orang fakir, baik niatnya meraih pahala ataupun tidak ada niat meraih pahala, baik itu bendanya diantarkan kepada penerima atau tidak. Nah, inilah yang disebut dengan hibah. Jadi hibah ini luas, tidak ada batas besarannya, tidak ada batas siapa yang diberikan. Kemudian jamaah rahimakumullah, sedangkan sedekah adalah tamlikul muhtaj, yaitu memindahkan hak kepemilikan barang kita. Dengan kata lain, kita memberi sesuatu lil muhtaj, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi sedekah tidak boleh ditujukan kepada orang yang berkecukupan. Dengan niat taqarruban ilallahi ta'ala wa qasdan lithawabi fil akhirati ghaliban. Dengan niat biasanya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan kemudian mengharapkan pahala di hari akhirat kelak. Nah, inilah sedekah. Jadi kita bisa lihat, jamaah rahimakumullah, sedekah ini berbeda dengan hadiah dari sisi siapa yang menerima dan niatnya. Kemudian untuk hadiah, fadzahir annaha tamlikun liman yarghabu bittaqarrub wat tahabbubi ilaihi minan nas. Sedangkan hadiah niatnya adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mempererat silaturahim, dengan tujuan untuk mengungkapkan perhatian, dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa cinta kepada orang yang diberi hadiah. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa ghaliban ma yakunu ma'a dzalik naqlul lil mauhubi ila makanil mauhubi lahu. Dan biasanya hadiah ini terjadi dengan cara harta atau benda yang dihadiahkan kemudian disampaikan, diantar ke rumah atau ke tempat penerima hadiah. Nah, ini jamaah rahimakumullah perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Secara umum bisa kita simpulkan bahwa perbedaannya yaitu yang pertama sekali yang sangat jelas adalah niat. Lalu kemudian yang kedua perbedaannya siapa yang diberi. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah mengetahui hal ini, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan mengenai hibah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang dua macam hibah, yaitu hibah umrah dan hibah rukbah. Jamaah rahimakumullah, hibah umrah dan hibah rukbah merupakan satu kebiasaan di zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah merupakan tradisi seseorang mengatakan bahwa saya umrahkan rumah saya ini selama engkau masih hidup. Saya berikan rumah ini selama engkau masih hidup. Lalu kemudian setelah penerima rumah itu meninggal dunia, maka pemilik rumah atau ahli waris pemilik rumah tersebut menarik kembali hibahnya kepada orang tersebut. Nah, ini yang sering terjadi pada masyarakat jahiliyah. Jadi mereka memberikan hibah namun dengan batas waktu. Ketika batas waktu itu berakhir, maka hibah itu kembali ke pemiliknya yang semula. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah,
Untuk hibah rukbah, yaitu hibah juga dengan syarat, namun syaratnya adalah siapa yang meninggal terlebih dahulu. Seumpamanya ada seseorang menghibahkan rumah kepada orang lain, pemilik rumah tersebut mengatakan kepada penerima hibahnya, rumah ini saya hibahkan kepadamu, nanti kita lihat. Kalau saya meninggal lebih dahulu, maka rumah ini menjadi hak milik mutlak Anda. Tapi kalau Anda meninggal terlebih dahulu, maka rumah ini menjadi kembali kepada saya, pemilik rumah, atau ahli waris saya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kebiasaan dan budaya yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga yang ketiga itu adalah hibah minhah. Hibah minhah artinya menghibahkan sesuatu tetapi hanya menghibahkan manfaatnya. Contohnya, saya hibahkan rumah ini hanya untuk Anda tinggali. Nanti kalau saya perlu, saya akan ambil lagi rumah saya itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini manfaatnya. Yang dihibahkan bukan bendanya, tapi manfaat dari benda itu. Saya hibahkan rumah ini untuk kamu tinggali. Jadi yang dihibahkan itu adalah hak untuk tinggal di rumah itu. Nanti kalau saya perlu, saya akan ambil lagi rumah itu. Berarti kepemilikan rumahnya tidak diberikan kepada orang lain. Dia tahan kepemilikan rumahnya, dia hanya hibahkan manfaatnya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, 3 macam hibah yang dibahas di dalam fikih Islam. Jamaah rahimakumullah, untuk hibah umrah dan hibah rukbah, maka di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i disebutkan secara jelas, secara tegas, bahwa fal hibatu sahihatun wasyartu batilun walaghin. Dikatakan untuk jenis hibah umrah dan rukbah, akad hibahnya sahihah, sah. Jadi berlaku hukum hibah. Artinya hak milik benda itu sudah berpindah ke orang lain dan lepas secara total dari pemiliknya semula. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi hukumnya akad hibahnya sah. Artinya benda yang dikatakan dihibahkannya itu sudah bukan lagi miliknya secara mutlak, tetapi menjadi milik mutlak dari penerima hibahnya. Namun tadi jenis hibah ini ada syarat waktu, ada syarat waktunya. Nah, di sini dikatakan wasyartu batilun walaghin. Syarat yang ada pada akad hibah umrah dan rukbah itu adalah syarat yang batil dan syarat yang sia-sia atau syarat yang rusak. Sehingga yang berlaku hanya akad hibahnya saja, syarat waktunya tidak berlaku. Nah, inilah yang menjadi perubahan yang dilakukan oleh Islam ketika dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diterapkan pada masyarakat pada waktu itu. Sehingga dengan hadirnya syariat Islam, maka hibah rukbah dan hibah umrah ini kemudian dihilangkan.
Jamaah rahimakumullah, dengan demikian ketika ada seseorang menghibahkan hartanya, seumpamanya kita ambil contoh rumahnya, saya hibahkan rumah saya kepada Anda seumur hidupmu. Kalau kamu sudah meninggal, saya tarik lagi hibah saya. Saya tarik lagi rumah saya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i disebutkan hibahnya sah, artinya rumah itu tidak lagi menjadi milik pemilik rumah semula, namun telah menjadi milik dari penerima hibah secara mutlak. Dan syarat waktu yang diberlakukan oleh pemilik rumah dikatakan sebagai syarat yang rusak, syarat yang batil, artinya tidak berlaku. Ketika penerima hibah itu meninggal dunia, maka rumah yang menjadi hibah itu tetap menjadi milik mutlak dari penerima hibah yang meninggal dunia, dalam arti rumah itu menjadi harta waris bagi ahli waris penerima hibah dan tidak menjadi milik kembali dari orang yang menghibahkan atau ahli warisnya. Sekali hibah, barang itu bukan lagi milik kita. Sekali hibah, maka barang itu sudah menjadi milik orang lain. Apapun syarat yang dibuat pada saat penerimaan atau penyerahan hibah itu adalah syarat yang batil, syarat yang laghim, syarat yang rusak dan tidak boleh diberlakukan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, betapa kita butuh untuk mengikuti taklim dan majelis ilmunya para ulama. Bayangkan kalau seandainya hanya pemberi hibah, hanya penerima hibah saja yang taklim umpamanya, pemberi hibahnya tidak taklim. Dia hanya berdasarkan empati atau simpatinya dia hibahkan, kemudian dia syaratkan, kemudian terjadi apa yang disyaratkan, penerima hibahnya meninggal, lalu dia menarik kembali hibahnya, begitu. Nah, ini akan menjadi sumber permasalahan. Dan di sisi lain, jamaah rahimakumullah, menarik kembali hibah, jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah dilarang. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana orang yang menarik kembali hibahnya yaitu seperti kalbi yarji'u fi qai'ihi. Masya Allah, amat sangat menjijikkan jamaah rahimakumullah. Dan ini menunjukkan betapa dilarangnya kita menarik kembali hibah kita, namun tetap nanti ada pengecualian. Jadi Nabi menggambarkan orang yang menarik kembali hibahnya itu adalah seperti kalbi yarji'u fi qai'ihi. Seperti seekor anjing, mohon maaf, ini bahasa hadisnya, seperti seekor anjing yang muntah, lalu kemudian menelan kembali muntahannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita berharap dengan hadiah ini maka menjadi sumber kebaikan untuk diri kita dan orang yang kita berikan. Namun ketika hibah itu kita tarik lagi, maka Nabi mengumpamakannya itu dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan. Dengan perumpamaan seekor anjing, kemudian dengan perumpamaan muntah dari anjing itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita memberikan hibah, maka jangan pernah berpikir untuk menarik kembali dengan syarat-syarat macam-macam. Kecuali jamaah rahimakumullah, di dalam hadis tersebut juga disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Ketika seorang ayah menghibahkan harta kepada anaknya, maka dalam syariat dikatakan boleh
sang ayah, atau termasuk juga ibu. Boleh orang tua itu membatalkan dan menarik kembali hibahnya kepada anaknya. Selain itu, mengembalikan hibah atau menarik kembali hibah itu dilarang di dalam agama Islam. Jadi hanya satu yang dikecualikan, yaitu hibah orang tua, hibah ayah atau hibah ibu kepada anak-anaknya. Hanya jenis hibah inilah yang diperbolehkan untuk dibatalkan akadnya. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian bagaimana dengan hibah minhah? Hibah minhah, jamaah rahimakumullah, seperti yang saya katakan tadi, adalah menghadiahkan manfaat, menghibahkan manfaat. Bukan barangnya, bukan bendanya. Seperti saya hibahkan rumah ini untuk kamu tinggali. Nanti kalau saya perlu saya ambil lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i, hibah yang hanya dibatasi dengan manfaat, bukan masalah hak kepemilikan benda atau harta tersebut, disebut dengan ariyah. Disebut dengan akad pinjam meminjam. Jadi bukan akad hibah. Sekali lagi, bukan akad hibah. Tapi itu adalah akad pinjam meminjam. Dan ketika pinjam meminjam, maka ketika pemiliknya meminta dikembalikan, maka orang tersebut wajib mengembalikan apa yang diberikan. Karena akadnya tidak dianggap sebagai akad hibah, tetapi akadnya itu dianggap sebagai akad simpan menyimpan atau pinjam meminjam. Meskipun pada akadnya disebutkan kata-kata hibah. Jadi itu tidak berlaku. Sighahnya batal. Sighahnya tidak sah. Yang diberlakukan adalah hukum pinjam meminjam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan seputar harta yang diamanahkan Allah kepada kita sebagai ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar harta yang kita miliki yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadi sumber kebaikan untuk diri kita dan untuk anak-anak keturunan kita fid dunya wal akhirah. Jangan sampai harta yang kita miliki yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber bencana bagi diri kita dan bagi anak-anak keturunan kita. Jalan keselamatannya sudah jelas, yaitu dengan mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita jadikan harta yang diamanahkan Allah kepada kita ini sebagai sumber kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis taklim Madinah Quran ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib masa lalu kami ya Allah, dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang punya hutang ya Allah, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Terima Ibu. kasih. Barakallahu. Ustaz.